jangan sampai baik kepada orang lain melupakan istri, melupakan anak. Kalau sama tetangga, Masya Allah, lo mani gak karu-karuan, tapi sama istri pelitnya. Nah itu salah. Jangan sampai hadis ini digunakan untuk mendolimi perempuan, memaksa perempuan untuk melakukan hal-hal yang tidak kuat dilakukan dengan dasar bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang besar pada suami. Ingat, di samping perempuan punya tanggung jawab pada suami, suami juga punya tanggung jawab kepada istri. Ini berlaku umum, universal, laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan bertanggung jawab pada suami, suami juga punya tanggung jawab kepada istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah, dunia adalah perhiasan dan seindah-indah perhiasan adalah perempuan solihah. Semoga kita termasuk perempuan yang solihah karena kita mau mencari ilmu, kemudian mau mengamalkan ilmu yang baik, termasuk orang-orang yang menjalankan, perempuan yang menjalankan puasa. Insya Allah besok kita bisa masuk surga dari pintu manapun gitu. Amin. Gitu ya Neng ya. Iya, betul. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi kajian kitab Uqudul Lijan, Merawat Cinta Kasih bersama narasumber kita, Masya Allah, Bu Nyai Hajah Dr. Lulu Faridah MPDI. Lengkap itu ya. Neng Ida sehat nggih? Alhamdulillah sehat Segar walafiat. sekali nih ya. Selamat beribadah puasa kepada semuanya. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kitabnya sampai di halaman berapa? Iya. Saya bukan kitab kuning ya, kitab putih. Buku putih. Kali ini kita akan membahas ada hadis dhaif. Nah, ini masih bisa digunakan sebagai dasar hukum walaupun sifatnya lemah. Kalau itu baik, tidak apa-apa dijadikan dasar hukum asal tidak membawa mafsadat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma tus'alul mar'atu yaumal qiyamah an sholatiha wa an ba'liha. Hal pertama nanti pada hari kiamat, perempuan itu akan ditanyai, ini istilahnya dihisab, dimintai tanggung jawab, yaitu pertama sholatnya, yang kedua tentang suaminya bagaimana. Nah, jadi ini hadis ini dhaif memang, tapi masih bisa dijadikan sumber hukum, namun harus bertujuan dengan baik dan membawa maslahat. Jangan sampai hadis ini digunakan untuk mendolimi perempuan, memaksa perempuan untuk melakukan hal-hal yang tidak kuat dilakukan dengan dasar bahwa perempuan memiliki tanggung jawab yang besar pada suami. Ingat, di samping perempuan punya tanggung jawab pada suami, suami juga punya tanggung jawab kepada istri. Itu kita sudah bahas sebelumnya. Gak boleh bikin wala ta'duluhunna, bikin rupa, bikin sumpek, bikin sedih. Harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, harus memperlakukan istri dengan baik. Dan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, perempuan memiliki hak yang sama dengan kewajibannya. Makin tinggi kewajibannya, makin tinggi haknya, sehingga tidak ada kezaliman di sana. Jadi para ibu-ibu ingat sholatnya, ya, jangan cuma puasa lupa sholat. Karena rukun Islam setelah syahadat itu yang harus dikerjakan lebih dulu adalah melaksanakan sholat, mendirikan sholat, menegakkan sholat 5 waktu dulu. Taraweh nggak usah apa-apa, sunnah, tapi yang namanya 5 ini wajib. Kalau yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sudah lengkap, nggak ada bolong, baru nambah yang sunnah. Jangan sampai sunnahnya dikerjakan tapi wajibnya tidak. Karena yang dimintai tanggung jawab di hari kiamat itu adalah sholat wajib, bukan sholat sunnah di sini maksudnya.
Lah tentang suaminya gimana? Gimana istri melakukan kewajibannya? Bagaimana suaminya bisa melakukan hal-hal yang baik, di mana setiap laki-laki maupun perempuan itu memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika suami nggak benar, istri wajib memberikan nasihat. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Ini berlaku umum, universal, laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan bertanggung jawab pada suami. Suami juga punya tanggung jawab kepada istri. Nah, sehingga di luar hadis itu ada dituliskan di sini waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di luar kurung, di mana Nabi pernah bersabda, awwalu ma yuhasabur rajul ala salatihi summa an nisaihi wa ma malakat yaminuhu. Kalau perempuan tadi dimintai tanggung jawab, pertama adalah sholat dan suaminya. Gimana kalau suami? Sama, yang pertama kali dimintai tanggung jawab adalah ditanya sholatnya gimana. Yang kedua, istrimu bagaimana? Sudah belum kamu melaksanakan tanggung jawabnya? Dan bukan hanya istri, termasuk semua orang yang menjadi tanggung jawab di rumahnya. Bahkan ART itu juga menjadi tanggung jawab bagi suami, bagi laki-laki, karena laki-laki memiliki tanggung jawab, punya kewajiban menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau baik cara bergaul, memperlakukan keluarganya, kemudian paling baik kepada istrinya, maka Allah juga akan baik kepadanya. Jadi baik tidaknya seseorang Allah kepadanya tergantung baik tidaknya orang itu kepada keluarganya. Jangan sampai baik kepada orang lain melupakan istri, melupakan anak. Kalau sama tetangga, Masya Allah, lo mani gak karu-karuan, tapi sama istri pelitnya. Nah itu salah. Harusnya keluarga dipenuhi terlebih dulu kebutuhannya, baru kemudian orang lain, dzawil qurba, secara berurutan dari yang paling dekat, yang paling membutuhkan. Adapun perempuan, yang dihisab pertama itu satu sholatnya, yang kedua hak-hak suaminya. Gimana perempuan, sholatnya udah lengkap belum? Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Baik. Ya Allah, nggak terasa loh, sudah 10 menit lewat dari jam 10 ini ya. Matur nuwun ning sami-sami, mohon maaf atas kurang lebihnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kajian kita hari ini, Sahabat Nina. Allah memberikan tambahan ilmu lagi untuk kita, dan semoga kita bisa mengamalkan yang baik ya. Bagaimana peran kita sebagai perempuan yang solihah. Amin. Sehingga termasuk orang perempuan yang bisa memilih pintu mana dari surga yang bisa kita masuki. Karena kita sudah taat kepada Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, dan juga taat kepada suami, karena suami kita mengajak ke ma'ruf ya, yang ma'ruf. Amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.